dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari koalisi Indonesia. Badai yang menerpa, teman jadi lawan, lawan jadi tambah banyak. Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Peta persaingan Pilpres 2024 sudah tergambar jelas. Ada 3 pasangan yang bakal tarung dalam hajat politik 5 tahunan itu. Namun bukan saja digaduhkan oleh koalisi apa dukung siapa, tapi ada fragmen lain yang tak kalah menyedot perhatian publik. Ada kejadian tak biasa yang membuat panggung politik di Republik ini terguncang. Adalah soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait usia minimal capres dan cawapres yang dinilai menguntungkan salah satu kubu. Apalagi Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman merupakan ipar Presiden Jokowi, yang berarti paman Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, sikap politik Jokowi disebut-sebut bermental malin kundang. Cerita tentang seorang anak dari Sumatera Barat yang durhaka kepada ibunya hingga dikutuk menjadi batu. Jokowi dinilai durhaka kepada PDI Perjuangan lantaran dipandang berseberangan sikap dalam Pilpres 2024. Alih-alih mendukung capres-cawapres yang diusung PDI Perjuangan, Jokowi dinilai lebih condong mendukung Prabowo Subianto. Terlebih setelah ada keputusan Mahkamah Konstitusi, Ketua Umum Partai Gerindra itu tanpa ragu meminang anak sulung Jokowi yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Teka-teki siapa yang akan menjadi pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 sudah dijawab langsung oleh Prabowo. Didampingi para ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, Prabowo menyampaikan kabar yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia itu dalam tempo yang sangat singkat, yakni hanya 2 menit. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia. Selain oleh Gerindra, Prabowo Gibran diusung Golkar, Demokrat, PAN, dan sejumlah partai politik non-parlemen seperti PBB dan Gelora. Melihat hasil pemilu 2019, Prabowo Gibran didukung mayoritas jumlah kursi di DPR RI, yakni 216 kursi. Diterimanya pinangan Koalisi Indonesia Maju oleh Gibran membuat hubungan antara Jokowi dengan PDI Perjuangan semakin retak. Jauh sebelumnya, mereka beberapa kali terlibat perang saudara yang membuat gaduh Republik ini. Berikut adalah 5 momen perang saudara antara Jokowi dengan PDI Perjuangan yang terjadi sejak 2015, tak lama setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden Indonesia. Pemakzulan Presiden. 3 bulan setelah dilantik sebagai Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2014, Jokowi mulai mendapat serangan dari politikus PDI Perjuangan. Satu di antaranya dari Effendi Simbolon yang mengkritik Jokowi lantaran kinerja kabinetnya tidak sejalan dengan PDI Perjuangan. Bahkan ia tak segan bicara soal pemakzulan Jokowi yang mungkin dilakukan oleh lawan-lawan politiknya. Effendi menilai Jokowi belum punya banyak pengalaman, sehingga kinerjanya tidak maksimal. Soal perekrutan para menteri pun tak luput dari kritikan lantaran tidak sesuai dengan sistem. Politikus PDI Perjuangan asal Banjarmasin ini memberi suara sumbang pada 100 hari pertama pemerintah Jokowi Yusuf Kala. Ia menilai kepemimpinan Jokowi belum memberikan efek apa-apa. Brutus Istana. Bukan hanya soal pemakzulan, di masa-masa awal menjadi orang nomor 1 di Indonesia, Jokowi lagi-lagi mendapat serangan dari PDI Perjuangan. Pada akhir Januari 2015, politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu
melayangkan kritikan kepada para pembantu Jokowi dan menyebut mereka sebagai brutus. Ia menilai orang-orang di Sekretariat Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kantor Staf Kepresidenan adalah brutus atau pengkhianat yang menghalangi komunikasi antara Jokowi dengan PDI Perjuangan. Masinton mencontohkan soal pesan yang dikirim PDI Perjuangan untuk Jokowi baru sampai setelah lebih dari 1 minggu. Menurutnya, hal itu merupakan upaya untuk menjauhkan jangkauan dan pengaruh PDI Perjuangan dari istana. Kisruh Budi Gunawan. Hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan kembali menghangat kala terjadi tarik ulur pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Kendati sudah menjalani uji kepatutan dan kelayakan serta dinyatakan lolos, Budi Gunawan tidak segera dilantik Jokowi. Sejak awal, pencalonan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri memang menuai kontroversi. Mantan ajudan Presiden Megawati itu memiliki rekam jejak yang kurang baik, hingga ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan transaksi tidak wajar yang menjelma pada rekening gendut. Alasan Jokowi tidak melantik Budi Gunawan lantaran pencalonan tersebut telah menimbulkan pro kontra di masyarakat. Untuk meredam kegaduhan tersebut, pada 18 Februari 2015, Jokowi mengusulkan Badrodin Haiti untuk menjadi Kapolri. Keputusan Jokowi itu tidak sejalan dengan keinginan PDI Perjuangan yang bersikeras menjadikan Budi Gunawan jadi Kapolri. Tak heran dalam Kongres PDI Perjuangan di Bali pada 9 April 2015, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritik Presiden Joko Widodo karena dianggap tidak menjalankan garis perjuangan partai. Megawati menegaskan, Presiden dan wakilnya sudah sewajarnya menjalankan garis kebijakan politik partai. Sontak pernyataan Megawati menuai beragam komentar. Sebagian kalangan meyakini kalau Presiden adalah milik rakyat, bukan petugas partai. Kritik food estate. Salah satu program Jokowi yang mendapat kritikan tajam dari PDI Perjuangan adalah soal food estate. Sebelumnya, sejumlah politisi banteng memprotes kebijakan-kebijakan Jokowi terkait penanganan pandemi COVID-19. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Penanggulangan Virus Corona mendapat sorotan negatif dari Masinton Pasaribu yang mengaku mencium aroma oligarki dalam peraturan tersebut. Kolega Masinton di partai yang sama, Deddy Sitorus pun melayangkan kritikan kepada pemerintahan Jokowi. Ia mempersoalkan program pelatihan daring dalam Kartu Prakerja yang dinilai tidak efektif. Ia menilai program Kartu Prakerja seharusnya diubah menjadi bantuan langsung usaha atau padat karya. Terkait food estate, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai proyek andalan Jokowi itu merupakan kejahatan terhadap lingkungan. Setelah hutan-hutan habis ditebang, program food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Sejumlah kalangan menilai kritikan itu tidak bebas muatan politik. Ada kemarahan yang membuncah karena Jokowi dinilai tidak 100% mendukung PDI Perjuangan untuk Pilpres 2024. Politik tiga kaki. Hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan semakin kentara renggang kala ia dan keluarganya menjalankan politik tiga kaki. Diawali oleh anak bungsunya Kaesang Pangarep yang masuk Partai Solidaritas Indonesia hingga didapuk jadi ketua umum. Dan yang terkini adalah kepastian Gibran dipinang jadi cawapresnya Prabowo. Sementara Jokowi merupakan politisi yang sejak menjadi wali kota Solo hingga menjadi Presiden Indonesia tak lepas dari dukungan PDI Perjuangan. Lantaran itulah Jokowi diibaratkan Malin Kundang. Cerita tentang seorang anak dari Sumatera Barat yang durhaka kepada ibunya. Terlebih, ia tidak melarang anak-anaknya yang memilih sikap berseberangan dengan PDI Perjuangan. Terkait sikap anak-anaknya yang tidak berbaju merah, Jokowi mengatakan itu merupakan pilihan mereka yang sudah dewasa dan dirinya tidak ingin terlalu ikut campur. Sebagai orang tua, ia hanya mendoakan dan memberikan restu. Begitupun dengan Iriana Jokowi yang mengacungkan jempolnya saat ditanya apakah ia merestui Gibran untuk maju dalam Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto.
Kendati pernah menyebut soal rambut putih dan kerutan di dahi yang oleh sebagian kalangan ditafsirkan sebagai dukungan kepada salah seorang baca pres, kini Jokowi bersikap netral. Soal sikap politiknya dalam Pilpres 2024, Jokowi mengaku mendukung semua pasangan capres-cawapres untuk kebaikan negara.